Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Shed. Nah, film ini akan bercerita tentang gudang tua kakek yang ternyata ditinggali oleh sosok mistis. Namun tentu aja sang kakek nggak mengetahui hal itu. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di sebuah hutan terlihat seorang petani yang bernama Ben sedang mencari hewan buas yang udah memakan kelinci miliknya. Gak disangka Ben ini diserang oleh seorang vampir kuno, dan sebelum vampir itu hancur menjadi debu, Ben udah berubah menjadi makhluk yang haus akan darah. Ben pun pergi mencari perlindungan dari sinar matahari, dan dia pun menemukan gudang yang gak jauh dari hutan itu. Kemudian diperlihatkan seorang remaja bermasalah yang terbangun dari mimpi buruknya. Remaja itu bernama Stanley, dan diketahui setelah kematian kedua orang tuanya, Stanley tinggal bersama kakeknya yang seorang pensiunan tentara. Stanley yang tinggal bersama kakeknya merasa tertekan sebab kakeknya selalu memarahinya. My rule. So as long as you're under this roof? Yes, sir. Saat di perjalanan ke sekolah, Stanley nggak sengaja menabrak mobil sheriff yang membuat sheriff marah. Sheriff memperingatkan Stanley yang kini sedang dalam masa percobaan penahanan. Jika Stanley terus berbuat masalah, dia nggak akan memenuhi syarat untuk penahanan remaja saat dirinya berusia 18 tahun di bulan berikutnya. Sang sheriff yang selalu memberikan keringanan kepada Stanley kemudian menyuruhnya untuk pergi ke sekolah. Saat di sekolah, Stanley menolong sahabatnya yang bernama Dom, di mana saat itu Dom sedang diganggu oleh Marble. Saat akan pergi, Stanley nggak terima dengan ucapan Marble dan hampir aja terjadi perkelahian. Namun guru mereka datang dan melerai mereka. Usai sekolah, di perjalanan pulang, Dom mengatakan dirinya nggak tahan lagi dengan perlakuan Marble, dan dia berniat untuk menghabisinya suatu saat nanti. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat yang sering mereka singgahi. Terlihat di sana Dom yang mengeluhkan berbagai hal, di mana Stanley yang merasa bosan kemudian pulang karena takut kakeknya akan marah. Saat di rumah, Stanley yang sedang bersantai disuruh oleh kakeknya untuk memotong rumput. Stanley kemudian keluar bersama anjingnya, namun saat keluar, anjingnya merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam gudang. Stanley kemudian memeriksa gudang itu, yang mana saat di dalam gudang dia terkejut dan berlari keluar ketika melihat Ben yang udah menjadi sosok yang mengerikan. Stanley kemudian menyuruh orang itu untuk keluar dari dalam gudang dengan mengancam akan memasukkan anjingnya ke dalam gudang itu jika dia nggak segera keluar. Namun tentu aja Ben yang udah menjadi vampir tetap nggak akan keluar dari gudang itu. Stanley kemudian melepaskan anjingnya untuk masuk ke dalam, namun yang terjadi anjingnya malah dibantai dan menjadi santapan makhluk itu. Stanley yang ketakutan berlari ke dalam rumah mencari pisau, dan hal itu membuat rumah menjadi gaduh. Keributan itu membuat kakeknya marah, namun Stan mengatakan kepada kakek jika di dalam gudang ada seorang psikopat yang membunuh anjingnya. Kakek yang nggak percaya kemudian memanggil anjingnya, namun nggak ada jawaban. Sang kakek kemudian pergi ke gudang, yang mana di saat itu dia melihat kepala anjingnya yang udah putus. Dia mengambil bandana anjing kesayangannya yang udah berlumuran darah. Kakek yang marah kemudian bertingkah sama seperti Stanley, di mana akhirnya kakek masuk ke dalam gudang. Sementara Stanley yang nggak bisa menahan kakeknya itu hanya bisa berdiri di luar gudang. Gak lama kemudian saat di dalam gudang, kakek mengatakan jika dia hanya mendapati anjingnya yang telah mati dan gak ada siapa-siapa. Namun seketika itu pun kakek berteriak. Dan karena hal itu, Stanley kemudian mendekati gudang, dan saat membuka pintu itu, kakeknya terjatuh dan udah berlumuran darah. Stanley mencoba menarik tangan kakeknya, namun dia nggak kuat untuk menariknya. Stanley kemudian menutup pintu gudang itu dan membiarkan kakeknya yang udah mati terbunuh di dalam gudang. Stanley yang masih merasa ketakutan masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk menenangkan diri. Dia meminum bir milik kakeknya dan bermaksud untuk menghubungi sheriff. Akan tetapi dia nggak jadi menghubungi sheriff setelah mengingat dirinya yang sedang dalam masa pembebasan bersyarat.
Esok harinya sepulang sekolah, Roxy yang melihat Stanley sedang duduk sendiri kemudian menyapanya. Roxy kemudian curhat tentang hubungannya dengan Mabel, di mana Stan juga ingin curhat tentang peristiwa mengerikan yang terjadi di rumahnya kemarin. Namun di sela-sela perbincangan itu, Dom datang dan membuat Stanley nggak jadi menceritakan tentang makhluk mengerikan yang ada di dalam gudang. Saat Dom berjalan pulang, dia bertemu dengan Marble dan kelompoknya. Marble yang selalu aja mengganggu membuat Dom kesal dan melakukan perlawanan. Dia mengajak mereka semua, dan alhasil Marble serta kawan-kawannya ini menghajar Dom hingga babak belur. Di sisi lain, Stanley yang udah berada di dalam rumah melihat pintu gudang bergerak. Dia kemudian keluar dan membawa tongkat baseball, yang mana saat dia mendekati gudang itu, tiba-tiba vampir Ben menerobos pintu gudang dan mengambil tongkat Stanley. Disinilah Stanley baru menyadari jika Ben udah menjadi vampir setelah melihat tangan Ben yang terbakar ketika terkena sinar matahari. Lalu Dom datang dengan keadaan babak belur dan dia bertanya apa yang ada di dalam gudang itu. Stanley kemudian menjelaskan jika di dalam gudangnya ada vampir yang udah membunuh kakek dan juga anjingnya. Stanley juga berniat untuk menghabisi vampir itu, namun Dom malah nggak percaya tentang hal itu sebelum dia melihatnya sendiri. Stanley kemudian membiarkan Dom untuk melihatnya, dan saat Dom mendekati pintu itu, vampir tiba-tiba muncul. Stanley kemudian bergegas menutupi lubang di pintu, dan seusai menutup lubang pintu, Dom yang masih terkejut lalu mengatakan itu adalah sesuatu yang keren. Menurutnya ini adalah anugerah karena mereka sekarang mempunyai peliharaan vampir. Vampir itu bisa mereka gunakan untuk balas dendam atas perlakuan Marble. Di mana Dom berencana memasukkan mereka ke dalam gudang itu, akan tetapi Stanley menolak. Stanley mengatakan jika itu adalah pembunuhan. Dia juga sengaja nggak memberitahu sosok itu kepada siapapun termasuk pihak kepolisian, di mana Stanley lalu memaksa Dom untuk nggak mengatakan rahasia ini kepada siapapun. Dia hanya mengatakan itu kepada Dom karena menganggap Dom adalah sahabatnya. Di malam hari sebelum tertidur, Stanley menonton acara TV sambil meminum bir, dan saat dia tertidur, dia memimpikan Roxy yang sedang mengajaknya untuk berkimpoy. Namun tiba-tiba Roxy berubah menjadi vampir. Di pagi harinya, Stanley yang kesal kemudian mengambil bor dan membuat lubang di atap gudang itu, sehingga sinar matahari masuk dan melukai vampir Ben. Gak lama kemudian Sheriff datang mencari kakek, di mana Sheriff juga menjelaskan jika istri Ben belum melihat suaminya sejak Ben pergi mencari binatang yang membunuh kelinci mereka. Stanley mengaku nggak mengetahui keberadaan kakeknya saat ini, dan dia juga mengaku nggak mengetahui keberadaan Ben. Namun Sheriff menaruh curiga kepadanya dan meminta untuk mengantarkan Stanley pergi ke sekolah. Saat di sekolah, Marble mengajak Stanley yang sedang berbicara dengan Roxy. Merasa nggak terima atas perlakuan Marble, Stanley lalu menghajarnya. Beruntungnya guru mereka datang dan menghentikan perkelahian itu. Sang guru lalu mengatakan karena masalah perilaku Stanley akhir-akhir ini, dia bermaksud memanggil kakek Stanley ke sekolah. Namun karena dia nggak bisa menghubungi kakeknya melalui telepon, dia mengirim Sheriff untuk menjemput sang kakek. Mendengar hal itu, Stanley kemudian bergegas untuk pulang ke rumah, di mana dia mendapati Sheriff lebih dulu sampai di rumahnya. Stanley nggak mampu menghentikan Sheriff untuk menyelidiki gudang di rumah itu. Stanley sempat meminta Sheriff untuk nggak masuk ke dalam gudang, namun Sheriff malah mengancamnya dengan pistol untuk nggak mencoba menghentikannya. Alhasil Sheriff yang nggak mau mendengar perkataan Stanley tewas dimakan oleh vampir Ben. Gak lama berselang, Marble yang berniat untuk balas dendam mendatangi rumah Stanley, di mana Stanley yang gak mau berkelahi menyuruh Marble untuk pergi dari rumahnya. Dia gak ingin Marble menjadi korban berikutnya. Namun tentu aja Marble ini gak mau mendengarkan hal itu dan lanjut menghajar Stanley. Gak lama berselang, Dom datang menghentikan Marble dengan menembakkan pistol milik Sheriff. Stanley sempat mencegah perbuatan Dom, namun Dom malah mengancam Stanley untuk nggak menghalanginya. Terlihat Marble yang ketakutan memohon untuk memaafkan perlakuannya selama ini. Namun Dom yang dari awal udah ingin balas dendam, memaksa Marble untuk masuk ke dalam gudang. Dan pada akhirnya Marble pun tewas menjadi santapan vampir itu. Melihat kelakuan Dom, Stanley pun menjadi marah dan mereka pun saling cekcok hingga tanpa sengaja Dom memukul Stanley hingga pingsan. Roxy kemudian datang ke rumah Stanley dan menyadarkan Stanley dari pingsannya. Stanley menanyakan keberadaan Dom, namun Roxy nggak mengetahuinya. Stanley kemudian menutup pintu gudang, di mana Roxy terkejut dan ketakutan ketika melihat potongan tangan milik Sheriff. Stanley menenangkan Roxy dan memintanya untuk nggak kemana-mana.
Yang mana Stanley mengambil tongkat dan mencoba memasuki gudang. Di dalam gudang, dia mendapati Dom yang kini telah berubah menjadi vampir. Roxy yang melihat hal itu sangat terkejut, di mana Stanley pun menyuruhnya untuk segera pergi. Namun seketika Dom menyerang Stanley. Beruntungnya Stanley berhasil keluar dan menutup pintu gudang, di mana nggak lama kemudian Dom kembali bangkit dan keluar dari gudang itu. Dom yang udah menjadi vampir masih sempat meminta maaf kepada Stanley. Stanley yang gak tega melihat sahabatnya, kemudian mengambil kain untuk menutup tubuh Dom dari sinar matahari. Stanley dan Roxy pun memindahkan Dom yang telah mati ke dalam gudang. Sebelum matahari terbenam, Roxy dan Stanley membuat senjata dan menutup semua celah rumah agar terhindar dari serangan vampir band yang telah menghilang dari gudang itu. Ketika malam tiba, Ozzy dan Pete datang mencari Marble. Stanley menyuruh mereka untuk pergi dari rumahnya dan memperingatkan bahwa mereka dalam bahaya jika tetap berada di luar sana. Ozzy juga mengatakan kepada Pete mereka emang harus segera pergi, namun Pete tetap aja bersikeras untuk tetap di sana. Ozzy yang ketakutan kemudian berniat untuk pergi, namun tiba-tiba vampir band menyerang Ozzy. Pete yang ketakutan kemudian diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, mereka lupa mengunci jendela loteng yang membuat vampir telah masuk ke dalam rumah melalui loteng tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk naik ke atas dan masing-masing dari mereka memeriksa kamar yang ada di sana. Di dalam kamar, Pete diserang oleh Ozzy yang telah berubah menjadi vampir. Sementara Roxy yang masuk ke dalam kamar Stanley juga mendapatkan serangan dari vampir band. Stanley yang mendengar teriakan Roxy kemudian keluar dan mendapati jika Ozzy dan Pete telah menjadi vampir. Akan tetapi Stanley dengan cepat menghabisi mereka berdua dengan senapan. Stanley lalu naik ke atas loteng dan bertarung bersama Roxy menghadapi vampir band. Yang mana Stanley ini sempat salah melempar kapak ke arah Roxy. Saat Stanley hampir aja terbunuh oleh vampir band, Roxy yang ternyata masih hidup dengan cepat memenggal kepala vampir itu. Setelah semuanya usai, mereka kemudian membakar gudang kecil itu. Roxy dan Stanley pun berniat untuk pergi dari kota itu saat pagi tiba, dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi simple banget ya ide ceritanya, cuma ada vampir dan satset-satset banget udah mati semua. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.